Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, berkat kemurahan Tuhan boleh menghantar kita lagi ada dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Secara khusus saya akan baca ayat 38 sampai 41, firman-Nya berkata demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin air itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menghadapi badai dalam kehidupan. Saya percaya kita pernah menghadapi badai dalam hidup ini. Bahkan mungkin saat ini kita pun sedang menghadapi badai dalam kehidupan. Ada banyak cara, ada banyak respon, ada banyak reaksi orang ketika diperhadapkan pada badai dalam kehidupan. Apakah badai itu dalam bentuk sakit penyakit? Apakah badai itu dalam bentuk krisis ekonomi? Apakah itu badai dalam bentuk persoalan hidup, kesulitan hidup, tantangan hidup yang kita alami? Yang saya percaya kita semua pernah mengalami badai itu. Dan ada banyak reaksinya. Ada yang putus asa, akhirnya sampai bunuh diri menghadapi badai itu. Tapi ada yang tetap biasa saja, ada yang tetap tenang saja menghadapi badai itu. Nah, dari kebenaran firman Allah hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghadapi badai dalam kehidupan. Apa yang harus saudara dan saya buat, apa yang harus saudara dan saya lakukan ketika kita menghadapi badai dalam hidup kita. Ada dua hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Dalam ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Marilah kita bertolak ke seberang. Artinya bahwa Yesus yang mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Coba Anda perhatikan di sini, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak mereka untuk bertolak dan mereka mentaati ajakan Yesus itu. Karena mereka mentaati ajakan Yesus dan akhirnya mereka menghadapi badai. Bahkan kalau kita perhatikan ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Pada waktu Yesus tidur, pertanyaannya apakah Yesus tidak tahu kalau mereka sedang menghadapi badai? Saya percaya Yesus tahu, sebagai Tuhan dia tahu. Tapi sebagai manusia dia tidur. Saya percaya mereka ingin melihat, Yesus ingin melihat bagaimana reaksi murid-murid pada waktu menghadapi badai itu. Dari sini saya belajar hal yang pertama dalam menghadapi badai dalam kehidupan. Yang pertama kita harus percaya bahwa Yesus yang mengizinkan badai itu. Karena Yesus yang mengajak mereka. Marilah kita bertolak seberang. Dan ketika mereka menghadapi badai, Yesus dalam keadaan tidur. Itu bukan sesuatu kebetulan. Saya percaya Tuhanlah yang mengizinkan umat, murid-murid pada waktu itu menghadapi tofan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Yesuslah yang mengizinkan mereka. Kalau Yesus mengizinkan berarti punya maksud. Bagaimana Yesus ingin melihat sejauh mana iman mereka menghadapi badai. Jadi tidak ada badai dalam hidup ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak ada suatu kesulitan dalam hidup kita, persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita yang terjadi dalam hidup kita tanpa Tuhan tahu. Pasti Tuhan tahu.
Kalau dia tahu berarti dia punya maksud mengizinkan badai itu dalam hidup ini. Jadi hal yang pertama dalam menghadapi badai dalam kehidupan, yang pertama kita harus percaya bahwa Yesuslah yang mengizinkan badai itu. Dan kalau dia mengizinkan, pasti dia punya maksud yang baik untuk mengupgrade iman kita supaya iman kita semakin meningkat. Bisa jadi seperti itu. Tapi juga bisa jadi untuk membentuk kehidupan kita. Jadi menghadapi badai sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa Yesus yang mengizinkan badai itu. Yang kedua, dalam ayat 38 bagian B, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Di sini saya melihat hal yang kedua dalam menghadapi badai dalam kehidupan adalah kita harus percaya bahwa Yesus sanggup meneduhkan badai dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Yesus mampu menenangkan badai dalam hidup kita. Ini hal yang penting yang harus kita punyai, kita miliki sebagai umat, sebagai orang percaya. Mengapa kamu tidak percaya? Artinya bahwa kita harus percaya bahwa Allah pencipta alam semesta, Dia yang menguasai alam semesta, maka semua alam semesta ini akan tunduk kepada Dia. Jadi kita harus percaya sungguh bahwa Yesus sanggup meneduhkan badai dalam hidup kita. Kalau dia meneduhkan badai yang sangat dahsyat yang dihadapi murid-murid, dia pun bisa meneduhkan badai dalam hidup kita, dalam bentuk apapun badai itu. Yesus tidak pernah kesulitan menolong kita, Yesus tidak pernah kesulitan untuk memberi jalan keluar, kesulitan untuk meneduhkan badai. Dalam hidup kita, Yesus tidak pernah kesulitan. Persoalannya adalah di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Artinya bahwa Yesus menuntut iman dari kita. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup meneduhkan badai dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menghadapi badai dalam kehidupan. Dua hal yang diajarkan firman Allah bagi kami dalam menghadapi badai. Kami diajar supaya kami percaya bahwa Yesus yang mengizinkan badai dalam hidup kami. Kalau Dia mengizinkan, pasti Dia punya maksud dan rencana yang baik dalam hidup kita. Dan kami harus percaya bahwa Yesuslah yang sanggup meneduhkan badai, apapun badai dalam hidup kami. Roh yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.